Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rois Fadli, NPM akhir 051. Saya akan mempresentasikan tugas resum Jurnal Ilmu Pasca Panen. Judul jurnal yang saya resum adalah pemanfaatan asap cair tempurung kelapa dalam pengawetan daging sapi. Tahun jurnalnya adalah 2018, rating cintanya adalah S3. Latar belakang jurnal yaitu salah satu bahan makan sumber protein adalah daging. Daging merupakan bahan makanan yang mudah mengalami kerusakan. Daging merupakan salah satu hasil peternakan yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan protein, karena daging mengandung asam amino yang lengkap. Banyak cara untuk meningkatkan masa simpan suatu daging, yaitu dengan pengolahan terlebih dahulu atau dengan mengawetkan daging tersebut dengan pengawet makanan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan masa simpan, cita rasa, dan mempertahankan nilai gizi dari daging tersebut. Salah satu metode pengawetan secara tradisional yaitu pengasapan. Metode ini terbukti efektif dalam meningkatkan masa simpan suatu bahan pangan atau daging. Asap cair adalah salah satu hasil dari pirolisis kayu atau tanaman pada suhu sekitar 400 derajat Celcius. Asap cair dari tempurung kelapa dapat dimanfaatkan untuk mengawetkan bahan makanan yang aman untuk dikonsumsi, serta memberikan karakteristik sensori berupa warna, aroma, serta rasa yang khas pada produk pangan. Senyawa fenol dalam asap cair berfungsi sebagai antioksidan untuk memperpanjang masa simpan bahan makanan dan mencegah tumbuhnya mikroba pada bahan makan tersebut. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui ketahanan daging sapi yang direndam dengan asap cair tempurung kelapa jika disimpan pada suhu ruang atau kamar. Materi alat yang digunakan yang pertama labu ukur merek Bayer 10 ml, 50 ml, dan 250 ml. Yang kedua Erlenmeyer 125 ml. Yang ketiga cawan Petri dan oven. Keempat desikator. Kelima botol semprot. Keenam set alat destilasi. Ketujuh set alat literasi. Ke-8 alat slet. Ke-9 heating mantel, ke-10 inkubator, ke-11 reaktor pirolisis, dan terakhir neraca analitik. Bahan yang digunakan pertama tempurung kelapa, kedua daging sapi, ketiga kertas saring, keempat aquadas, kelima Na nutrien agar, keenam N-heksana PA. Metode pertama, pembuatan asap cair optimum tempurung kelapa. Yang pertama, masukkan tempurung kelapa kering sebanyak kurang lebih 2000 gram ke wadah stainless steel. Selanjutnya, kemudian ditutup untuk dilakukan pirolisis. Lalu rangkaian alat kondensasi dipasang dan dilakukan pemanasan. Keempat, kondensasi diakhiri sampai asap cair tidak ada yang menetes ke dalam tabung penampung. Kelima, cairan disimpan 1 minggu kemudian disaring. Keenam, filtrat kemudian didistilasi pada suhu kurang lebih 200 derajat Celcius. Asap cair tempurung kelapa tersebut kemudian diencerkan dengan aquadas hingga konsentrasi 1%, 1,5%, 2%, dan 2,5% volume per volume. Metode yang kedua adalah penentuan konsentrasi asap cair tempurung kelapa. Pertama, rendam daging sapi dengan asap cair tempurung kelapa dengan konsentrasi 1%, 1,5%, 2%, dan 2,5% dengan waktu perendaman selama 20 menit. Selanjutnya, daging sapi dengan ukuran 100 gram direndam dalam 250 ml asap cair tempurung kelapa. Daging sapi ditiriskan dan dianalisis kadar air, lemak, dan proteinnya. Metode ketiga yaitu penentuan kadar lemak dalam daging sapi.
Pertama, rendaman daging sapi ditimbang kurang lebih 5 gram dan 5 gram daging sapi tanpa perlakuan. Kemudian dikeringkan dalam oven. Labu ekstraksi dikeringkan dan ditimbang sebelum digunakan. Kemudian dimasukkan heksana sebanyak 50 ml ke dalam labu ekstraksi. Sampel daging sapi dibungkus dengan kertas saring membentuk silinder, kemudian dimasukkan ke dalam bejana ekstraksi. Ekstraksi dilakukan selama 2 jam. Labu didih yang berisi ekstrak lemak dikeringkan dalam oven pada suhu 100 derajat Celcius selama 30 menit. Labu didih didinginkan dalam desikator kemudian ditimbang. Berat lemak dinyatakan dari selisih berat labu berisi lemak dengan labu kosong. Metode keempat yaitu penentuan kadar protein dalam daging sapi. Pertama, sampel daging sapi dihaluskan dan dimasukkan ke dalam labu celdal. Pada tabung ditambahkan 2 tablet celdal, 12 ml asam sulfat pekat dan 3 ml H2O2 30-35%. Campuran dipanaskan pada suhu kurang lebih 420 derajat Celcius selama 60 menit dan kemudian didinginkan. Setelah dingin, tambahkan aquades sampai volume dalam tabung mencapai 80 ml. Kemudian labu celdal dirangkai dengan alat destilasi. Labu dipanaskan, cairan bercampur dan mendidih. Destilat ditampung dalam Erlenmeyer yang telah berisi 50 ml larutan standar asam klorida 0,1 N. Destilasi dilakukan hingga volume destilat yang tercampur sebanyak 75 ml. Sisa larutan HClO 0,1 N dititrasi dengan larutan baku NaOH 40% 0,1 N dengan menambahkan 5 tetes indikator phenolphthalein atau PP hingga titik akhir titrasi. Metode selanjutnya adalah penentuan waktu perendaman. 1. Daging sapi direndam dengan konsentrasi asap cair tempurung kelapa 1,5% selama 10 menit, 20 menit, dan 30 menit, serta 40 menit. Setelah direndam, daging sapi ditiriskan dan dianalisis kadar lemak, air, dan proteinnya. Selanjutnya, uji mikrobiologi. Pertama, tuangkan 10 ml Na ke dalam cawan Petri yang telah disterilkan. 2. Sebanyak 1,0061 gram sampel daging sapi yang telah direndam selama 20 menit, dihaluskan dan dilarutkan dalam aquades hingga volume mencapai 10 ml, kemudian homogen. Larutan sampel diencerkan dengan pengenceran seri pada pelarut aquades. Selanjutnya, sebanyak 0,5 ml larutan dari masing-masing pengenceran dimasukkan ke dalam cawan Petri yang telah berisi media Na. Ratakan dengan menggunakan batang gelas bengkok membentuk angka 8. Sampel yang telah meresap ke dalam agar didiamkan selama 1 jam. Kemudian diinkubasi selama 48 plus-minus 2 jam pada suhu 27 derajat Celcius. Jumlah koloni dihitung dengan aplikasi penghitung koloni atau CPU Scope. Hasil yang didapat, yang pertama, pirolisis tempurung kelapa menghasilkan asap cair yang berbau sangat menyengat dan berwarna coklat pekat. Asap cair harus disimpan 1 minggu untuk mendapatkan tar, kemudian disaring untuk memisahkan residu dan filtratnya agar asap cair bisa digunakan. Untuk mendapatkan hasil yang lebih aman, asap cair didestilasi agar terpisah dari senyawa berbahaya yang masih terkandung dalam asap cair tersebut. Yang kedua, kadar air dalam daging sapi segar tanpa perendaman yaitu sebesar 28,84%, sedangkan kadar air dalam daging sapi yang telah direndam mengalami penurunan. Ketiga, kadar lemak dalam daging sapi mengalami penurunan dengan meningkatnya konsentrasi asap cair dibanding dengan kadar lemak tanpa perlakuan. Keempat, daging sapi yang direndam dengan menghasilkan asap cair memiliki kadar protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan daging tanpa perlakuan
dikarenakan dalam asap cair terkandung senyawa treonin yang merupakan asam amino yang diperlukan bagi tubuh manusia. 5. Konsentrasi asap cair yang paling baik digunakan untuk mengawetkan daging sapi, yaitu pada konsentrasi 1,5%. 6. Keawetan daging sapi yang telah diawetkan dengan direndam pada asap cair selama 3 hari penyimpanan di suhu ruang masih layak dikonsumsi, sementara daging sapi tanpa perlakuan pada hari pertama sudah tidak layak dikonsumsi. Kesimpulan yang didapat yaitu konsentrasi asap cair tempurung kelapa 1,5% dengan lama waktu perendaman 20 menit mampu menurunkan kadar air daging sapi dari 28% menjadi 21,79%. Sedangkan kadar lemak dan kadar protein sebesar 7,4514% dan 28,48%. Daging sapi yang telah direndam pada konsentrasi 1,5% selama 20 menit mampu bertahan selama 3 hari pada suhu kamar. Sementara daging sapi tanpa perlakuan pada hari pertama sudah tidak bagus. Rekomendasi dan inovasi. Model pengasapan cair tempurung kelapa dalam pengawetan daging sapi memiliki resiko yang dapat menjadikan daging menjadi tidak aman jika tidak berhati-hati. Sebaiknya mencari bahan lain yang lebih simpel dan tidak menimbulkan resiko yang besar bagi daging. Mungkin sekian presentasi dari saya tentang resume jurnal tugas IPP yang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.